Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya, dan pasti dalam selalu sehat afiat. Baik teman-teman, kita pada hari ini akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Tentu teman-teman masih ingat ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang doa-doa, pengertian doa dan cara berdoa yang telah Bapak kirimkan videonya. Dan sekarang kita masuk ke bab 10 di halaman 179 tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita buka bukunya di halaman 131. Oke. A. Kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan yang namanya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Baiklah, kita akan jelaskan. Lanjutnya dulu ya. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Jadi setahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Raja Abraha menyerang Ka'bah. Maka disebut tahun gajah karena ada antara Abraha yang memakai pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan sehingga pada saat itu Raja Abraha pun menyerang Ka'bah. Situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ialah burung ababil. Burung ababil ini adalah burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala membawa batu. Batu apa itu? Batu yang sangat panas. Nah, batu yang panas ini ialah batu yang dijatuhkan oleh burung ababil kepada pasukan bergajah, sehingga para pasukan bergajah pun saat itu menjadi mati semua atau semuanya lenyap. Karena apa? Karena datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, nama ayahnya Nabi Muhammad ialah Abdullah. Abdullah ini adalah seorang ayah Nabi Muhammad SAW yang ketika Nabi Muhammad lahir, ayah sudah tiada. Karena yang itu Nabi Muhammad menjadi seorang yatim, dan ibunya bernama Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibu yang paling sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dilahirkan, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim, sudah tidak ada ayahnya karena Raja Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Kakek Nabi Muhammad SAW ialah Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya menggendong Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Kakeknya berdoa agar cucu menjadi anak yang soleh. Jadi ketika pada zaman Nabi Muhammad, setiap ada bayi yang lahir, namanya ada pasaran bayi, itu seluruh bayi dinamakan di depan Ka'bah. Nah, ketika diputarkan Nabi Muhammad di keliling Ka'bah, orang-orang sangatlah bingung. Bingung kenapa? Karena nama yang diberikan oleh pak kakeknya itu, Abdul Muthalib, adalah nama yang tidak sama sekali orang-orang mengetahui nama itu. Sehingga orang-orang pada saat itu bingung atas nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib. Pasti tidak digaungkan nama bayinya adalah nama Muhammad, maka banyak orang-orang bingung karena nama ini sangatlah indah dan sangatlah enak didengarnya. Masya Allah. Oke, yang kedua, masa kanak-kanak hingga dewasa. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad tidak disusui oleh Siti Aminah. Karena apa? Siti Aminah tidak mempunyai ASI, sehingga Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad dari lahir sampai usia 5 tahun, sehingga mengasuh Nabi Muhammad. Halimah mendapatkan rezeki yang sangat melimpah. Tentu ini menjadi suatu persoalan karena apa? Bersedihnya Siti Aminah ditinggalkan oleh putra yang paling cinta ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak
ibunya berziarah ke makam ayahnya ialah Abdullah. Dalam perjalanan ziarah, ibunya meninggal dunia di Abwa. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Ini merupakan suatu kesedihan, sehingga Nabi Muhammad pun ketika ibunya ini pingsan, ibunya ini lalu meninggal, Nabi Muhammad pun pingsan karena saking sedihnya Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Lanjut, Abdul Muthalib punya sebagai pedagang. Nabi Muhammad jadi mengembala kambing dan berdagang. Nah, setelah Nabi Muhammad ini usia 9 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib, kakeknya itu, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah kakek paman yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib bekerja sebagai pedagang, Nabi Muhammad jadi sebagai pengembala kambing dan berdagang. Abu Thalib juga mendidik akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menjadi seorang yang sangat jujur. Sehingga diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad berdagang oleh Abu Thalib kemana? Ke kota Syam. Sampai di perjalanan dengan pamannya, Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Bukhairah ini seorang pendeta yang mengetahui akan tanda-tanda kerasulan. Makanya ketika Abu Hurairah ini bertemu dengan Nabi Muhammad dan Abu Thalib pun diajak berbicara oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Abu Thalib, aku melihat tanda-tanda kerasulan pada ponakanmu ini. Kamu lebih baik pulang saja ke Mekah, tidak lanjut perjalanan karena dapat membahayakan ponakan kamu ini. Sehingga saat itu pun langsung Nabi Muhammad dibawa pulang oleh siapa? Oleh pamannya ke kota Mekah. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad mempunyai anak terpuji, sifat terpuji. Nabi Muhammad yaitu mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Apa itu sidik? Jujur. Nabi Muhammad sangatlah jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah fatonah, mempunyai akal yang sangat cerdas. Yang keempat ialah tabligh, menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Seorang saudara bernama Siti Khadijah tertarik pada Nabi Muhammad. Ini setelah Nabi Muhammad usia 25 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah pada saat itu umurnya nggak lagi muda, tapi umurnya sudah 40 tahun dan Nabi Muhammad usia 25 tahun, sehingga mereka menikah berdua dan hidup berbahagia sampai pada saat Siti Khadijah wafat dan Nabi Muhammad SAW sangatlah bersedih. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmati beribadah bulan suci Ramadan ini dengan sangat penuh kebahagiaan, keceriaan, dan salam dari Pak Sarif. Pesan dari Pak Sarif, semangat, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja dan belajar bersama orang tua dengan sangat ceria.